Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Penangkapan pelaku curanmor di Padang diwarnai aksi kejar-kejaran di jalan raya. 3 operator judi daring di Sijunjung ditangkap polisi. Setelah dibunuh, siswi MTSN yang mayatnya dibungkus karung juga diperkosa pelaku. Bak film aksi, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang terlibat kejar-kejaran dengan seseorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di Jalan Raya Sutomo, Kecamatan Padang Timur Padang pada Selasa malam. Pelaku kabur dan melarikan diri saat mengetahui diikuti oleh polisi dari arah belakang dengan sepeda motor. Dalam pengejaran itu, 2 anggota polisi terluka akibat terjatuh dari sepeda motor. Pelaku yang bernama Eko ini berhasil dibekuk setelah terjatuh dari sepeda motornya. Pelaku tak dapat berkutik dan langsung ditangkap petugas. Pelaku selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk mendapat perawatan medis karena mengalami luka di bagian wajahnya. Dari informasi pelaku, petugas menyita 1 unit sepeda motor curian yang dijual kepada penadah di daerah Lolong. Penangkapan pelaku berhasil dilakukan berdasarkan hasil rekaman kamera pengawas saat pelaku beraksi mencuri sepeda motor di daerah Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji. Kepada polisi, pelaku mengaku telah beraksi di 10 lokasi di wilayah hukum Kota Padang. Bulan Januari kemarin terjadinya curanmor di daerah Lubuk Lintah. Untuk tim waktu itu langsung menuju TKP dan mengambil bucket-bucket yang dibutuhkan. Akhirnya tim kita sudah mengantongi identitas dan kemarin tim kita berhasil mengamankan pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pelaku sendiri adalah residivis kasus pencurian. Alfi melaporkan dari Padang. Tiga operator judi daring ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres Sijunjung Selasa malam di 2 lokasi berbeda. Penangkapan di lokasi pertama di salah satu tempat permainan biliar di daerah Jorong Tapi Balai, Nagari Padang Sibusuk Sijunjung. Seorang pemain judi daring berusaha melarikan diri saat dikejar polisi. Di tempat ini, polisi menangkap 2 operator judi daring yang bernama Syahrial dan Ikmanuddin Paduko. Dari tangan mereka berdua, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp60.000 dan 1 unit telepon genggam. Selanjutnya, tim Opsnal Satreskrim Polres Sijunjung bergerak ke lokasi kedua di Nagari Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Sijunjung. Di lokasi ini, seorang pelaku judi daring ditangkap polisi. Dari tangan Herianto, polisi menyita uang tunai berjumlah Rp400.000 lebih dan 1 unit telepon genggam. Di 2 TKP di Jorong Tapi Balai, Kenagarian Padang Sibusuk, dan tersangka di 2 TKP ada 3 orang. Jadi untuk barang bukti yang kita amankan 2 unit handphone dan uang pecahan 50, 100 dan 20 ribuan. Para pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Sijunjung untuk penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, mereka dijerat polisi dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Oke. Ya. Dengan tangan terborgol, buronan pembunuhan remaja putri
yang jasadnya ditemukan dalam karung di Sungai Tarap Tanah Datar pada Rabu pekan lalu, tiba di Bandara Internasional Minangkabau. Tersangka ditangkap di Kota Langsa, Nanggro, Aceh Darussalam dan dibawa ke Polres Tanah Datar. Kepada petugas, pelaku sempat membantah melakukan perbuatan asusila kepada korban. Namun hasil otopsi Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar justru membuktikan bahwa korban siswi MTSN itu juga telah diperkosa. Pelaku akhirnya mengakui bahwa Noval memperkosa korban setelah membunuhnya. Hasil otopsi juga menerangkan kematian korban akibat adanya cekikan di leher. Keterangan yang disampaikan pelaku ini akan dicocokkan dengan keterangan pelaku Bima yang telah lebih dahulu ditangkap di Tanah Datar. Adapun pengakuan pelaku Bima, ia tidak terlibat pembunuhan dan hanya menjemput serta mencari karung untuk membuang jasad korban. Sementara pelaku Noval juga mengakui kalau hanya dirinya yang melakukan pembunuhan. Tersangka ini di samping melakukan pembunuhan juga sesuai hasil otopsi menerangkan ada sperma di dalam rahim si perempuan. Setelah kita tanyakan awal masih berkelit dan akhirnya dia mengakui bahwa setelah melakukan pembunuhan dia melakukan pemerkosaan terhadap mayat. Jadi dibunuh dulu baru diperkosa gitu Pak? Benar. Jadi dibunuh dulu baru diperkosa. Petugas terus mendalami keterangan kedua pelaku untuk mengetahui motif kematian remaja putri di Tanah Datar. Dari hasil penyelidikan, dugaan sementara, kasus ini terjadi akibat pelaku sakit hati dengan korban, karena korban telah memblokir nomor telepon genggam pelaku. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Polsek Pariaman akhirnya menetapkan Ridwan, pelaku penganiayaan yang videonya viral di media sosial, sebagai tersangka pada hari Kamis. Penetapan ini dilakukan setelah polisi meminta keterangan sejumlah saksi dan memeriksa pelaku, serta berdasarkan hasil visum rumah sakit. Sebelumnya, Ridwan menganiaya Ihsan Arif di depan anak dan istri korban di sebuah perumahan di Desa Cubadak Mentawai, Kecamatan Pariaman Timur hari Selasa. Dari hasil penyelidikan polisi, antara korban dan tersangka merupakan teman bisnis. Namun korban mengelak untuk membayarkan kewajibannya, sehingga tersangka emosi yang berakhir dengan penganiayaan. Alasan kita menetapkan tersangka sesuai dengan alat bukti yang kita kumpulkan dan keterangan saksi yang kita periksa, kemudian hasil visum yang kita perdapat, dan dilihat secara kasat mata, korban mengalami memar bagian dahi sebelah kanan dan bibir pecah mengeluarkan darah. Tersangka terancam hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara karena melanggar pasal 351 KUHP. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.